biasa, fantastik. Yes! Adik-adik, hari ini kita mau kebaktian sekolah minggu kembali dari rumah. Ketemu kembali bersama Kakak Jo, Kakak Nia, Bang Salomo, dan Kakak Yosi. Adik-adik sudah siap untuk beribadah hari ini? Kalau sudah siap, tentunya adik-adik sudah mandi, sudah menyiapkan Alkitabnya, dan sudah menyiapkan uang persembahannya ya, sama celengannya ya Kak ya? Ya dong. Ya dong. Kalau sudah siap semuanya, adik-adik kita memulai dengan janji anak sekolah minggu. Semuanya bangkit berdiri. Oke, kita ucapkan sama-sama ya. 1, 2, 3. Janji anak sekolah minggu. 1. Percaya kepada Tuhan Yesus. 2. Rajin ke gereja. 3. Taat dan patuh kepada orang tua. 4. Taat dan patuh kepada kakak sekolah minggu. 5. Mentaati peraturan yang ada di sekolah minggu. Terima kasih adik-adik ya, masih hafal akan janji anak sekolah minggunya. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik dari Korong 1, 2, dan 3 didengarkan ya firman Tuhannya, karena nanti akan berhubungan dengan aktivitas Korong 3. Adik-adik ya, bisa ya didengarkan ya firmannya. Nah adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian dengan judul Senin Selasa Engkau Tetap Raja. Baik, anak-anak sekolah minggu, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa ya. Mari kita berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari surat Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-21. Efesus 2 ayat 21. Mari kita membaca bersama-sama. Beginilah firman Tuhan. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Begitulah bunyi firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, pada minggu hari ini kita diingatkan oleh Rasul Paulus ya, yang menulis surat Efesus ini adalah Rasul Paulus ya. Semua kita tahu Rasul Paulus ya. Rasul Paulus adalah orang yang dipilih Tuhan untuk memberitakan firman-Nya. Iya. Jadi Rasul Paulus bilang di ayat yang ke-21 ini, di dalam Dia, artinya di dalam Tuhan begitu ya, di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, tumbuh seluruh bangunan, rapih tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Nah,
Maksudnya apa sih? Masa di dalam Tuhan Yesus tumbuh seluruh bangunan? Emang bangunan bisa tumbuh? Bukan begitu maksudnya ya. Tetapi maksud Rasul Paulus di sini adalah di dalam Tuhan Yesus Kristus kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kamu sekalian, Amang Pendeta, orang tua kita semua, dan seluruh orang Kristen yang ada di seluruh dunia, itu diibaratkan sebuah bangunan yang rapi tersusun dan menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Ya, kita tahu sama-sama ya, pernah nggak dengar lagu sekolah minggu yang bilang begini, bahwa gereja itu bukanlah bangunannya, tetapi gereja itu adalah orang-orang yang di dalamnya. Pernah nggak dengar? Nah, itulah maksud Paulus di dalam surat Efesus yang kita baca hari ini. Kita semua orang percaya yang ada di seluruh dunia adalah gereja atau bait Allah milik Tuhan. Ada yang berperan sebagai fondasinya, ada yang berperan sebagai atapnya supaya jangan kena hujan gitu ya. Hujan artinya masalah begitu ya. Ada yang berperan sebagai pagarnya untuk menutup rumah Allah atau bait Allah itu dari pencurinya begitu ya. Nah, dan bagai-bagai macam lainnya fungsi-fungsi kita. Nah, jadi kita semua orang percaya, orang Kristen itu adalah rumah Tuhan atau bait Allah, digambarkan begitu ya. Ya, jadi kita semua punya tugas. Yang satu tugasnya contohnya ya, bagi yang orang yang uangnya banyak, ya kan? Nah, dia tugasnya adalah memberi support bantuan keuangan untuk gereja. Nah, bagi mereka yang pangkatnya tinggi, contohnya nih anak-anak sekolah minggu, ada nggak yang bercita-cita jadi polisi? Ya kan? Pasti banyak ya. Nah, yang bercita-cita jadi sebagai polisi, mereka harus mengamankan keadaan gereja di tempat mana mereka berada, sehingga mereka betul-betul bersama-sama untuk memuliakan Tuhan. Nah, contohnya lagi, ada yang sebagai dokter, ya kan? Siapa anak-anak sekolah minggu yang cita-citanya mau jadi dokter? Nah, mereka juga punya tugas untuk menjaga kesehatan seluruh jemaat yang dimana mereka bergereja. Nah, contohnya lagi, ada yang bekerja sebagai guru, ya kan? Mereka juga harus memberi sumbangsi pelayanan di tengah-tengah gereja. Nah, oleh karena itu kita diibaratkan seperti satu buah bangunan yang bersusun-susun dengan rapi. Ada yang sebagai polisi tadi, ada yang sebagai dokter, ada yang sebagai pengusaha punya uang banyak sehingga membantu pelayanan gereja dengan uangnya, begitu ya. Ada yang sebagai pendeta, ada yang sebagai sintua, begitu ya, untuk melayani pelayanan ibadah di tengah-tengah gereja. Jadi semuanya kita dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi jangan salah, banyak juga orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang rajin ke gereja, yang mampu untuk melayani, tetapi tidak mau melayani Tuhan, ya kan? Ada orang kaya contohnya ya, dia nggak mau memberi bantuan ke gereja. Ada polisi, dia tidak mau melayani gereja dengan kemampuannya. Ada dokter, dia juga tidak mau memberi pelayanan di tengah-tengah gereja. Nah, jadi banyak sebenarnya orang-orang yang mampu untuk melayani di tengah-tengah gereja, tetapi tidak mau. Nah, firman Tuhan pada hari ini untuk semua anak-anak sekolah minggu, ingatlah, ketika engkau nanti jadi dokter, ketika engkau jadi guru, ketika engkau jadi pendeta, ketika engkau menjadi apapun nanti engkau di masa depan, muliakanlah Tuhan dengan kemampuanmu. Kenapa? Karena ketika engkau menjadi dokter, itu kan berkat Tuhan. Ketika engkau menjadi polisi, itu kan berkat Tuhan. Ketika engkau menjadi orang yang sukses, itu kan berkat Tuhan. Ketika engkau menjadi orang-orang yang memiliki pekerjaan, itu kan juga berkat Tuhan, ya kan? Nah, maka berkat Tuhan itu harus kembali lagi kepada Tuhan. Itu untuk memuliakan nama Tuhan, ya kan? Nah, maka dari itu, anak-anak sekolah minggu, ya, Amang Pendeta ingatkan melalui khotbah ini kepada kalian semua. Ketika nanti kalian dewasa, kalian menjadi orang-orang yang sukses, kalian menjadi orang-orang yang hebat, kalian menjadi orang-orang yang punya kuasa, pakailah semuanya itu untuk memuliakan Tuhan. Coba bayangkan nih, ada nih contohnya teman Amang Pendeta, ini contoh aja ya, bukan beneran ya, ini contohnya. Ada seorang teman Amang Pendeta nih, dia punya banyak
banyak sekali uang. Uangnya kalau dikumpulin itu bisa sampai satu rumah uangnya. Wah, banyak banget kan. Nah, tetapi uangnya itu cuma disimpan aja sama dia. Nggak boleh kasih ke orang lain, nggak boleh kasih ke yang miskin, nggak boleh bantu saudara-saudaranya yang membutuhkan, nggak boleh kasih ke gereja untuk persembahan. Pokoknya uangnya buat dia doang. Menurut anak-anak sekolah minggu, baik atau tidak? Iya, tentunya tidak baik. Orang dia dapat uang itu karena pekerjaannya diberkati Tuhan, sehingga dia punya banyak uang. Maka apa yang diberkati oleh Tuhan harus dipersembahkan kembali kepada Tuhan. Oleh karena itu, anak-anak sekolah minggu ya, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus begini, di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Karena gereja itu bukan gedungnya, tetapi orang-orang yang ada di dalamnya. Maka kalau engkau menjadi orang yang sukses, kalau engkau menjadi orang yang mampu untuk memberikan sesuatu yang baik kepada gereja, kepada keluarga, kepada orang-orang miskin, maka engkau harus melakukannya. Ya, jangan cuma untuk diri kita sendiri. Karena berkat Tuhan, kalau itu semua diberikan oleh Tuhan, kita harus membalikan itu kepada Tuhan kembali sebagai persembahan, ya kan? Nah, kita berdoa bersama-sama. Anak-anak sekolah minggu HKBP Sumbersari nanti menjadi orang sukses semuanya, ya kan? Menjadi dokter, menjadi polisi, menjadi pengusaha, menjadi apapun yang baik begitu ya. Yang penting jangan menjadi sampah masyarakat. Tahu nggak sampah masyarakat? Sampah masyarakat itu adalah preman-preman yang suka begal, ya kan? Baru yang berikutnya yang suka narkoba, yang suka jahat kepada orang lain ya. Nah, itu adalah sampah masyarakat. Anak-anak sekolah minggu HKBP Sumbersari, jangan sampai ada yang menjadi orang jahat yang menjadi sampah masyarakat. Jadilah orang-orang yang sukses, orang-orang yang mampu untuk menolong orang lain, orang-orang yang mampu untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui gereja, melalui saudara-saudara kita, melalui orang-orang yang miskin yang membutuhkan pertolongan kita ya. Nah, supaya kita menjadi bait Allah yang benar, yang rapi tersusun, yang luar biasa untuk memuliakan nama Tuhan kita. Amin. Amin. Biarlah semua anak-anak sekolah minggu menjadi luar biasa untuk memuliakan nama Tuhan. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Kami anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu, selalu Tuhan berkati di dalam kehidupan kami. Sehingga hari ini kami boleh berkumpul untuk berdoa, untuk memuji Tuhan di dalam ibadah sekolah minggu kami hari ini. Tuhan, biarlah ibadah kami ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami semuanya anak-anak Tuhan diberkati oleh Tuhan. Kami semuanya di kemudian hari, di masa depan menjadi orang-orang yang sukses, menjadi orang-orang yang berhasil, menjadi orang-orang yang terberkati. Dan ketika kami terberkati, kami kembali menjadi berkat bagi orang lain dan bagi gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baik anak-anak sekolah minggu, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Semuanya persembahannya dipersiapkan ya. Dan celengan yang dari gereja juga dipersiapkan. Sehingga selesai nanti uangnya dipersiapkan, kita bernyanyi sambil memberikan persembahan kita. Semuanya dirapikan masuk ke celengan. Nah, bagi yang celengannya sudah penuh, sudah boleh diantar ke gereja supaya bisa dikasih celengan yang baru, yang kosong untuk diisi oleh anak-anak sekolah minggu. Biarlah persembahan itu menjadi kemuliaan buat Tuhan. Nama Tuhan semakin dimuliakan dan kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Mari kita mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi yang dipimpin oleh kakak-kakak sekolah minggu kita. Baik adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan, dimasukkan ke celengan yang udah adik-adik terima ya. Kita angkat pujian Aimolo Pungu 2 Manang Tolu Nasida. Dua manang tolu nasida,
persembahan ya. Sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita, dan marilah kita sama-sama berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikian dulu ibadah kita pada hari Minggu ini, dan kita masih melanjutkan dengan aktivitas bersama kakak-kakak sekolah minggu kita. Oleh karena itu, Amang Pendeta menyampaikan selamat mengerjakan aktivitas, selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, ketemu kembali di aktivitas Sorot 1, 2, dan 3. Adik-adik tadi sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhannya ya. Tentunya akan bisa mengikuti aktivitas pada hari ini. Untuk horor pertama akan diinformasikan oleh Kakak Nia. Silakan Kakak Nia. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama Kakak Nia ya. Kakak Nia akan menyebutkan aktivitas horor 1, yaitu kelas merah A dan merah B. Nah adik-adik, untuk aktivitasnya sebagai berikut. Oke adik-adik, jika sudah nanti jangan lupa di-share di WhatsApp grup masing-masing ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan masuk ke horor 2. Sebelum itu kita mau menyanyikan satu lagu, yaitu lagu apa kakak? Dalamnya hatiku. Oke. Oke adik-adik, sekarang kita masuk ke aktivitas horor 2. Nah, jadi untuk aktivitas horor 2, adik-adik akan diminta untuk mewarnai. Nah, jadi ini adik-adiknya gambarnya ada gambar Yesus dan seorang anak. Nanti filenya akan dikirimkan ke grup dari kelas orang 2 ya. Nah, jadi nanti adik-adik udah dapat filenya, baru di print, terus adik-adik nanti warnain sekreatif mungkin. Oke, jadi kalau udah selesai langsung kirim ke grup. Dan untuk aktivitas orang 2 segitu aja. Terima kasih. Nah, sebelum lanjut kita akan nyanyikan lagu Biarpun Gunung Beranjak.
Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, namun kasih setia tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, namun kasih setia tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Adik-adik, lanjut kembali ke horong 3. Horong 3 aktivitasnya adalah adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhannya yang dibawakan oleh Amang Pendeta. Nah, adik-adik tugasnya hari ini adalah menceritakan kembali atau merangkum firman yang sudah dibagikan oleh Amang Pendeta. Adik-adik boleh tulis tuh di kertas atau di kertas HVS ya. Jadi mesti mendengarkannya, mendengarkan firman Tuhan. Lalu nanti adik-adik kirim ke WA grup masing-masing. Kakak tunggu ya. Terima kasih. Baik adik-adik, terima kasih buat aktivitas hari ini. Sekian ibadah kita hari ini adik-adik ya. Adik-adik tetap semangat beribadah dari rumah ya. Sampai ketemu di minggu depan dengan sukacita yang baru adik-adik ya. Dan adik-adik tetap menjalankan prokes ya. Yang pertama itu apa kan ya? Rajin mencuci tangan, Selalu memakai masker. Dan menjaga jarak. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.